Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Walhamdulillahi ala ni'matil ibadah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TV Unisba yang berbahagia, alhamdulillah bertemu lagi dengan program Kuantum. Pada tema kali ini saya akan menyampaikan tentang tidur dalam perspektif Islam. Tidur adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahari wabtighu'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yasma'un. Bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah waktu tidur di malam hari maupun di siang hari. Dan bagaimana kalian mencari keutamaan fadilah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda-tanda bagi orang-orang yang mau mendengarkan. Tentu menjadi sebuah hal yang menarik. Bagaimana Islam melihat bahwa tidur ini adalah bagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Islam mengatur manusia dari sejak dia dilahirkan di dunia ini sampai kelak Allah wafatkan dia untuk meninggalkan dunia ini. Nah, tidur itu adalah sebuah karunia, sebuah anugerah di mana Allah memberikan kepada kita mekanisme untuk tubuh beristirahat. Dilihat dari waktunya, dilihat dari adab tidur, dilihat dari tata cara tidur, Islam mengatur semua itu. Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa beliau membenci orang yang tidur di pagi hari setelah sholat subuh. Demikian juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari tidur sebelum Isya dan menghentikan pembicaraan setelah Isya. Artinya tidur ini betul-betul digunakan untuk sebagai sarana istirahat, sarana untuk mereset tubuh kita agar hak tubuh kita ini bisa mendapatkan energi yang kemudian bisa digunakan untuk kebaikan yang lain. Jika kita lihat narasi dalam Al-Quran tentang tidur ini, ada beberapa ayat yang bisa menjelaskan situasi kondisi bagaimana orang itu tidur. Dalam ayat kursi kita menemukan kalimat Allah itu ya, la ta'khudhu sinatu wala naum. Sinah ini adalah kondisi tidur sejenak. Ya. Sinatu wala naum. Sinah itu ini adalah kondisi orang ketika dia terlelap beberapa saat. Gitu, ya. Nah, Allah itu selalu terjaga, tidak dalam kondisi sinah wala naum. Nah, naum itu memang sudah kondisi tidur. Ada bahasa dalam Al-Quran itu selain sinah adalah nu'as. Nu'as ini ngantuk. Ya, kalau dalam bahasa kita ini ngantuk. Idh yughashikumun nu'asa amanatan. Dalam peristiwa Perang Badar itu, para sahabat diberikan rasa kantuk yang hebat gitu. Ya. Atau dalam kondisi ketika Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, ya, para musuh Allah itu dibuat ngantuk sedemikian rupa. Ini nu'as. Dan biasanya nu'as itu ada pada kondisi siang hari, gitu ya. Ada kondisi ketiga, yaitu kondisi rukud atau ruqad, ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum rukud. Kalian menyangka bahwa mereka itu dalam keadaan bangun, padahal mereka itu dalam keadaan rukud. Rukud itu artinya memang tidur nyenyak gitu, ya. Tidur nyenyak, kondisi tidur nyenyak gitu. Ini terjadi pada kisah Ashabul Kahfi. Ya. Kemudian ada orang yang tertidur di malam hari, haja'a mumbatha.
Mereka tidur disebutnya haja. Haja itu tidur di waktu malam hari untuk mereka nanti bangun di malam hari untuk tahajud dan sebagainya. Itu adalah kondisi haja. Yang terakhir adalah kondisi subat. Dalam keilmuan modern itu dia disebut tidur yang nyenyak gitu. Kondisi dalam tubuh benar-benar istirahat. Subat itu artinya dalam bahasa Arab terputus. Jadi dia terputus dengan segala lingkungannya. Ini kondisi yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, kondisi tidur. Nah, kemudian Rasulullah juga mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam beribadah. Orang tuh tidak boleh misalnya dalam keadaan sholat, dia ngantuk. Ya, maka sunnahnya bagaimana? Tidur saja dulu. Setelah itu baru laksanakan sholat. Ya. Ada sahabat Ibnu Amr pernah ditegur oleh Rasulullah karena dia sampai membuat tali di antara tiang ya, agar dia bisa kuat berdiri, agar tidak ngantuk. Maka Rasulullah menegur. Ya. Zainab juga sama. Untuk apa katanya? Kalau kalian merasa lelah, tidur. Merasa lelah, istirahat gitu. Ya. Jangan memaksakan ibadah. Artinya kita tuh harus adil gitu. Dalam ibadah saja kita tidak boleh berlebihan sehingga misalnya mengabaikan ya, hak tubuh kita. Ya, dalam kondisi antara sadar dan tidak, tentu ini kondisi yang tidak maksimal ya, dalam berdoa, dalam sholat maupun dalam ibadah apapun. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian ada waktu-waktu yang dibenci, dilarang kita untuk tidur di waktu tersebut. Ya. Misalnya tadi disebutkan setelah sholat subuh, karena itu dekat dengan kebodohan, ya, merusak akal. Tidur setelah subuh itu merusak akal. Ada tidur setelah pada sholat asar. Ini merusak tubuh, merusak kesehatan tubuh. Ya. Maka tidur itu yang paling baik memang di malam hari. Ya. Tapi ada tidur di siang hari yang sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat Al-Quran. Bil-laili wan nahar. Yang disebut adalah qailullah. Qailullah tidur yang nggak lama sebetulnya, mungkin 30 menit. Ya. Paling lama mungkin 45 menit. Ada sebuah riset yang menarik ya, di salah satu jurnal itu disebutkan bahwa orang-orang di Yunani ya, itu sekitar 6 bulan di riset mereka tidur siang di waktu qailullah, waktu yang dicontohkan tidur oleh Rasulullah di siang hari. Ternyata 39% dari data tersebut menunjukkan efektif untuk menghindarkan diri dari penyakit jantung koroner. Kemudian tata cara tidur, adab tidur. Orang yang beriman itu diatur tidurnya. Ya. Rasulullah mengatakan ketika waktu tidur, matikanlah cahayamu, atau kalau sekarang matikanlah listrikmu, ya, lampunya dimatikan, kemudian ditutup semua makanan, ditutup semua pintu dan jendela, kemudian kibaskan dulu. Itu adalah sunnah-sunnah ketika tidur. Ya. Sampai ketika Rasulullah menyampaikan, berwudulah sebelum tidur, bagaimana kamu berwudu ketika sholat, dan miringlah tidurmu ke kanan. Ini adalah tata cara Rasulullah tidur, dan itu harus diikuti oleh kita sebagai umatnya Nabi. Dan pada akhirnya, banyak riset-riset sarjana yang meriset tentang bagaimana tidur di era modern ini, dan ternyata cara tidur Rasulullah adalah cara tidur terbaik untuk tubuh. Demikianlah pemirsa TV Unisba yang dirahmati Allah. Tidur adalah hal yang mungkin kita anggap perbuatan yang kecil, tapi sebetulnya dia adalah, kalau kita renungkan, kita tadabburi, adalah bagian dari tanda kebesaran Allah, yang itu bisa bernilai pahala jika kita mengikuti sunnah dan anjuran dari Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.